Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa qudwatuna, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah kelak. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-41, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau menjadikan tandingan, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ini merupakan potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 22. Bab ini jamaah sekalian merupakan penyempurna dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu membahas tentang orang-orang yang menyandarkan suatu nikmat kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya itu merupakan di antara kesyirikan yang berkaitan dengan lafaz atau ucapan. Maka pada pembahasan ini juga memiliki keterkaitan, yaitu perkara yang termasuk kesyirikan, yaitu perkara syirik lafaz. Syirik lafaz, syirik yang terjadi karena apa yang kita ucapkan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, kalau melihat urutan-urutan ayat, urutan surat dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kita dapatkan perintah yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya secara langsung kepada umat manusia, adalah dalam ayat ke-21 dan ke-22 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ini ayat sudah sering kita mendengarkannya. Jadi ayat ini merupakan ayat yang pertama kali di mana Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan kita sebagai hambanya untuk mentauhidkannya. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ini berlaku secara umum, semua jenis manusia, baik itu orang muslim maupun selainnya. Karena tentunya ayat-ayat Quran turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana telah terjadi begitu banyak kesyirikan, sampai-sampai disebutkan dalam sejarah ada 360 patung di sekeliling Ka'bah. Itu disebabkan karena seorang
yang jahil terhadap agama ini, agama Al-Hanafiyah yang telah dibawa sebelumnya oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian anaknya Ismail yang merupakan dari bangsa Arab. Kemudian ada seorang yang merupakan orang yang dikenal dan didengar perkataannya. Kisah ini kita pernah mendengarkannya. Dia pergi ke negeri Syam untuk melakukan suatu perjalanan. Tiba-tiba di suatu perjalanan dia melihat sekelompok orang yang sedang melakukan pemujaan dewa, ya, pemujaan kepada berhala-berhala. Maka dia pun bertanya, apa yang kalian lakukan? Ya, orang tersebut mengatakan, kami meminta kepada berhala-berhala ini, mereka pun memberikan apa yang kami inginkan. Tentunya merupakan ya ibtila, ya ujian bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mereka akan bertambah yakin dengan berhala tersebut atau tidak. Zuyyina lahum su'u amalihim, mereka telah dihiaskan kepadanya oleh syaitan ya terhadap amalan-amalan mereka, sehingga orang ini yang dikenal dan didengar oleh bangsa Arab saat itu mengambil dan meminta salah satu berhala tersebut dan dibawalah ke Mekah. Dan dia memperkenalkan kepada orang-orang Arab bahwasanya kita memiliki, sekarang saya mengetahui satu cara beribadah kepada Allah dengan cara yang baru. Maka dengan sebab orang inilah kesyirikan tersebar di Mekah. Setiap rumah ada berhalanya, dan sebagaimana kita sebutkan di sekeliling Ka'bah sekitar 360 berhala. Ini tentunya sebelum lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Yang sebenarnya alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian juga. La'allakum tattaqun. Jadi maka sembah Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan tentunya orang bertakwa sebagaimana kita ketahui dalam ayat innalil muttaqina mafaza, bagi orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bertakwa adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan dari ngerihnya sirat yang berada di atas neraka jahanam. Ya, wa in minkum illa wariduha, setiap kalian akan melewati sirat. Ya, kemudian Allah menyebutkan bahwasannya Allah akan hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Makanya inilah tujuan kita beribadah secara umum, agar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sendiri adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan, engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala penghalang. Itulah takwa. Antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan, engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah penghalang, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah terus menegaskan, dialah Allah juga yang ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini sebagai firash, tempat kita tinggal, hamparan tempat kita tinggal, firasya, mahda, sehingga kita tidak goyang. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kita untuk kita tempati tinggal. Wassamaa binaa, dan Allah telah menjadikan langit sebagai
atapnya. Bighairi amadin tarawunaha, dalam ayat lain disebutkan langit yang merupakan atapnya bumi bighairi amadin, tanpa tiang, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja mau buat bangunan, ya harus, kalau mau bikin atapnya harus ada tiangnya. Ya harus ada tiangnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebagai atapnya bumi bighairi amadin tarawunaha, tanpa adanya tiang. Ya, sungguh kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tersebut. Wassama, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat memulai ya dan bersumpah atas dengan nama langit. Wassamai, demi langit. Kenapa? Karena dimanapun kita berada di muka bumi ini, bahkan kalau kita berada di daerah kutub, kita akan melihat langit. Kita akan melihat langit. Nah, ini diantara penjelasan ulama kita. Di antara hal Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama langit. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menurunkan hujan dari langit. Ya, fa akhraja bihi, dengan air itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan minas samarati, tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Yang pertama tadi Allah sebutkan apa? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memfasilitasi kita bumi ini sebagai tempat tinggal kita dan menciptakan atapnya yaitu langit, dan dialah juga yang telah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu pun Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam tanaman. Yusqa bima'in wahid, Allah menumbuhkan tanaman tersebut dengan satu jenis air saja, namun menimbulkan dan menghasilkan berbagai macam rasa daripada buah-buahan. Subhanallah, subhanallah, maha ya kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Nah, kalau kita sudah yakin semua itu, wahai para manusia, kalau kalian yakin semua itu, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah tandingan. Andada, tandingan-tandingan. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang musyrik dahulu, ketika Nabi SAW menyeru manusia untuk menyembah Tuhan satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, orang musyrik justru mengatakan dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan orang musyrik, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia hanya menjadikan Tuhan yang satu disembah? Inna hadzal syai'un ujab, sesungguhnya ini sesuatu yang mengherankan. Ini perkataan orang-orang musyrik dahulu jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang boleh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita menyembah Allah saja. Tidak cukup kita wa'budu rabbakum, tidak cukup. Tidak cukup kita menyembah Allah semata. Harus ada pengingkaran la ilaha. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah. Ya, makanya rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama, la ilaha, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah. Baru yang kedua, illallah, kita tetapkan hanya Allah yang boleh kita sembah. Ini keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita hanya mencukupkan dengan rukun yang pertama, la ilaha, maka kita jadi ateis. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah. Maka kita harus mencukupkan yang kedua, yaitu illallah, menetapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, kalau kita hanya mengambil rukun yang kedua, apa itu? Illallah, menetapkan Allah yang kita sembah, tanpa mengingkari sesembahan selain Allah, dan bahkan membenarkan keyakinan orang yang menyembah selain Allah, maka tauhidnya ini belum dikatakan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Bukankah Allah mengatakan dalam surat apa? Al-Baqarah setelah ayat kursi, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak boleh memaksa orang untuk memasuki agamanya, tidak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Telah jelas ya yang petunjuk dengan kesesatan. Famay yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang mengingkari sesembahan selain Allah, la ilaha wa yu'min billah illallah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, barulah dikatakan dia berpegang teguh dengan tali yang kuat. Inilah makna daripada la ilaha illallah. Bukan sekedar rasakan sembah Allah Subhanahu wa taala. Semua agama benar. Ini pluralisme agama yang menyalahi prinsip kita la ilaha illallah. Kita mengakui keberadaan mereka, tapi kita tidak boleh mengakui kebenarannya, karena setiap agama itu pasti menganggap hanya agamanya benar, yang lain sesat. Nah, kita juga demikian jamaah sekalian berbahagia. Ya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, itu yang kita yakini. Tidak boleh memaksakan. Silakan beribadah masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Makanya ketika sebelum turun ayat suratul kafirun, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya, sebelumnya orang-orang kafir itu mau negosiasi, wahai Muhammad, hentikan dakwahmu, begini saja, tahun ini kita sama-sama menyembah Tuhanmu, tahun depan kamu harus menyembah Tuhan kami. Makanya turun ayat ini jemaah sekalian, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi agama itu tidak boleh campur adukan. Lakum dinukum waladin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan masing-masing, tidak boleh dicampur adukan. Inilah namanya toleransi yang sebenarnya. Jadi tidak cukup hanya menyembah Allah saja, tapi harus disertai pengingkaran. Fala taj'alu lillahi andada, jangan mengambil, menjadikan untuk Allah dengan tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Andada ini makanya syirik dikatakan apa? Syirik adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Inilah makna syirik. Dan juga semua para nabi dan rasul jamaah sekalian, semua dakwahnya satu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Apa tugasnya rasul? Untuk menyuruh manusia an ya'budullaha, agar menyembah Allah saja. Tidak cukup di situ. Wajtanibut taghut, meninggalkan dan mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Orang-orang musyrik terdahulu ketika ditanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Kalau kalian bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi dikatakan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin Allah Maha Pencipta, menciptakan segalanya, memberikan rezeki, namun juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada kedua-duanya.
La ilaha, tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah illallah, kecuali Allah saja yang boleh kita sembah. Dan inilah tafsiran seorang muslim dari Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai orang muslim menafsirkan dan menerjemahkan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa, bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya boleh kita sembah. Dan para ulama lah yang berkumpul untuk membahas Pancasila ini. Kemudian jemaah sekalian, di sini kenapa penulis menyebutkan ayat ini? Untuk menjelaskan di antara syirik kecil, karena kalimat andada kalau nakira itu dalam bahasa Arab itu secara umum itu mencakup semua jenis kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Penulis kitab ini menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala di bawah babnya yang ke-41 ini, ya, fala taj'alu lillahi andada, kemudian membawakan asar dari sahabat Ibnu Abbas untuk menafsirkan ayat ini. Dalam menafsirkan ayat itu jamaah sekalian ada beberapa tingkatannya. Tingkatan yang paling bagus, tingkatan yang paling tinggi adalah tafsir ayat dengan ayat. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Ya, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang baru-baru ini yang sudah meninggal juga penulisnya, ya, tafsir Adwaul Bayan. Ya, Syekh Muhammad Amin As-Shinqiti rahimahullah taala. Tafsir ayat dengan ayat. Ayat yang ini menjelaskan ayat yang lain. Ada juga tingkatan yang kedua, tafsir menafsirkan ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tafsir menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan sahabat. Selanjutnya menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian yang terakhir menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan segi bahasanya. Ini diantara metode tafsir oleh para ulama kita. Nah, Ibnu Abbas menyebutkan ada beberapa makna andadan di sini. Al-andad. Al-andad huwa syirk, adalah satu kesyirikan. Seperti apa itu jamaah sekalian? Kata beliau, fala taj'alu lillahi andada, janganlah engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Al-andad huwa syirk, adalah suatu kesyirikan. Akhfa min dabibin namli, lebih tersembunyi, lebih samar-samar dari seekor semut ala sofatin sauda, seekor semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Bagaimana itu? Di antara jenis kesyirikan yang samar-samar ini, kenapa dikatakan samar-samar jamaah sekalian? Karena terkadang orang mengucapkannya tidak sadar ternyata itu merupakan kata-kata kesyirikan. Inilah pentingnya kita mempelajari tauhid ini jamaah sekalian. Kata Ibnu Abbas, wa huwa an taqul, di antaranya kalian mengatakan wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu. Ini yang pertama, dia bersumpah atas nama Allah, kemudian menggandengkan bersumpah atas nama makhluk. Dalam hadis disebutkan man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Jadi seorang muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Tidak boleh kita mengatakan demi ibu saya, bukan saya ambil ini. Ini sumpah namanya. Ini kesyirikan. Demi nabi, demi malaikat, demi siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh pada syirik perkataan. Yang boleh bersumpah atas nama selain Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah wal asri wal fajri wal laili wad duha wasyamsi wal qamar,
itu hanya Allah yang berhak bersumpah atas nama makhluknya, dan tujuannya agar kita memperhatikan apa yang disumpahkan tersebut. Namun kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Ada 3 huruf sumpah dalam bahasa Arab. Waw, wallahi demi Allah. Ta, tallahi demi Allah. Ba, billahi. Ini diantara dalam bahasa Arab 3 huruf yang mengawali bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tallahi, billahi. Sudah 3 kuadrat ini. Ya, betul-betul mentakkid, menegaskan, bukan saya mengambilnya, saya dan seperti ini dan sebagainya. Kenapa jamaah sekalian? Ada kaidah yang diambil dalam hadis yang mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku bahwasanya ini miliknya harus datang dengan apa? Bukti. Mengatakan, ini HP saya ini. Mana buktinya? Ini HP-mu. Ini dalam kaidah. Kemudian apa lagi? Wal yaminu ala man ankar. Adapun orang yang mengingkari sesuatu, maka wajib dia untuk bersumpah. Kau ambil tadi ini untuk menegaskan sumpahnya, memperkuat perkataannya, maka dia harus bersumpah depan hakim. Wallahi demi Allah, bukan saya ambil. Ini kaidahnya. Kalau ada orang mengaku tentang sesuatu, ini punya saya, dia harus datangkan dalil, bukti. Tapi ketika mengingkari sesuatu, maka dia harus bersumpah. Wal yaminu ala man angkar. Wal yaminu ala man angkar. Kaidahnya apa tadi? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinah, bukti atas orang yang mengakui sesuatu. Wal yaminu 'ala man angkar, dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengingkari sesuatu. Demi Allah, bukan sambil ini. Nah, ini sudah bersumpah ini. Dan ini termasuk jamaah sekalian, kalau orang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia terjatuh pada kesyirikan. Ini termasuk syirik kecil. Kalau dia tidak menyadari, artinya dia tidak sengaja mengatakan demikian, dalam artian dia tidak meyakini bahwasannya dia sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwasannya yang disumpahkan itu atas nama selain Allah, seperti demi ibunya atau demi nabinya, demi malaikat dan sebagainya, kemudian dia yakini sepadan dengan Allah, maka dia telah terjatuh pada syirik besar. Tapi kalau tidak meyakini, hanya sekedar perkataan, maka dia telah terjatuh pada syirik kecil. Dan syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Sehingga di antara perkataan sahabat mengatakan, la an ahlifa billahi kadhiba. Aku bersumpah dengan atas nama Allah dalam keadaan berdusta, itu lebih aku pilih daripada bersumpah atas nama selain Allah dalam keadaan jujur. Karena dusta itu dosa besar, tapi lebih besar dosanya ketika bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa taqul laula kulaibatu hada la atana lusus. Seandainya bukan anjing ini menggonggong, kita akan kecurian. Coba nanti asue tame pangai. Nah, ini diantara perkataan yang bisa menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Karena penyandaran sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan bagaimana yang ininya. Walau lalbatu fid dar la tanalusus. Seandainya bukan angsa itu yang berbunyi-bunyi, ya, melongarkan suaranya, pencuri bisa masuk. Ya, ini kan menyandarkan sesuatu kepada sebab. Wa qalu rajuli li sahibi masyaallah wa syi'ta. Dan perkataan seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendakmu, dan ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini menyamakan Allah dengan manusia. Wa qaulur rajul laula Allah wa fulan. Dan juga diantaranya kalian mengatakan seandainya bukan Allah dan kamu. Jadi ini jamaah sekalian, lafaz-lafaz
yang bisa menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Lalu bagaimana kita mengarahkan? Ini pernah kita bahas, tapi di sini lebih memerinci lagi. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Yang pertama tadi, tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat sesuatu sebab, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah Allah telah menyelamatkan saya, Allah telah menyelamatkan kita. Kemudian dia, atau sebab dia, melalui dia, Allah telah menyelamatkan saya melalui Anda. Jadi tidak boleh dipadankan kata-kata wow ini karena Allah dan Anda, ini sudah termasuk kata-kata kesyirikan. Tapi kita akan katakan apa? Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha Anda. Namun kalau mau ya lebih jelas lagi, ya sebagaimana tawaduknya Nabi SAW, kul masya Allah wahda. Dikatakan cukuplah engkau mengatakan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan-perkataan ini jamaah sekalian perlu kita hati-hati. Ya sebagaimana kita sudah sampaikan pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu ya, perkataan misalnya gara-gara obat ini saya sembuh. Gara-gara Pak Bure, Papa aja Kak. Misalnya gara-gara Dr. Emiro, Papa aja Kak. Ini diantara kata-kata kesyirikan. Karena menyandarkan satu nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dokter itu tidak kuasa kecuali setelah Allah membantunya, yang memberikannya ilmu. Ya, obat yang kita minum cuma sebab saja. Maka kita katakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya melalui obat ini. Ya, melalui obat ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya melalui dokter tersebut. Nah, tidak boleh kita langsung menyandarkan kepada makhluk. Di antara dalil yang kita sebutkan tadi, di sini disebutkan oleh penulis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah terjatuh pada kekufuran dan atau berbuat kesyirikan. Juga perkataan Ibnu Mas'ud tadi yang kita sebutkan, "Lan ahlifa billahi kadziba." Sungguh bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah lebih aku pilih daripada bersumpah jujur namun menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti jamaah sekalian sahabat ini membolehkan dusta, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Hanya saja kalau memang kalau kita dipertemukan dengan suatu dua perkara yang kita tidak bisa menghindari kedua-duanya, maka di sini berlaku irtikab akhafud dararain. Terjatuh pada perkara yang lebih kecil mudaratnya untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Nah, ini kaidahnya. Kalau kita dihadapkan dengan dua perkara sama-sama dosa, ya tidak ada lagi jalan untuk kecuali terjatuh pada salah satunya. Maka kita mengambil mudaratnya yang paling sedikit daripada bahayanya yang lebih banyak. Nah, ini kan dusta, termasuk dosa besar. Tapi bersumpah atas nama selain Allah, ya lebih besar daripada berdusta. Ya, karena termasuk syirik, dan syirik apapun termasuk syirik kecil lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Di sini juga ada penegasan, man halafa ala yamin kadzibah. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah dusta, yaqtati'a biha mala rajuli muslim, dengan tujuan untuk menguasai harta seorang muslim. Nah, ini kita sebutkan tadi, dia bersumpah untuk menguasai harta seseorang. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi dengan dusta. Tujuannya apa? Untuk mengambil haknya orang. Au qala akhihi, atau harta saudaranya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya, dalam hadis disebutkan la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan.
Janganlah kalian mengatakan ini karena kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Walakin, namun katakanlah qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Namun katakanlah ini karena kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Karena dan dengan kemudian itu berbeda. Kalau kemudian itu kan urutan. Kalau dan itu ya sepadan. Barakallahu fikum. Ini jamaah sekalian perlu kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, dan alhamdulillah kita mempelajari hal ini. Walaupun mungkin sudah sering kita dengarkan, kita mempermantapkan kembali dan memberi ketahuan kepada saudara-saudara kita agar tidak terjatuh dalam masalah yang seperti ini yang sering disepelekan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dalam yang mentauhidkannya dan diwafatkan atas tauhid ini. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.